Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik kelas 9 SMPN 1 Pak Haji. Ketemu lagi dengan kakak Kak Marino. Ya, kemarin kita sudah ketemu ya. Kita sudah membahas tentang meraih kesuksesan dengan optimis, ikhtiar dan tawakal dalam surat Az-Zumar ayat 50-53. Ya, ketemu lagi dengan kakak. Semoga adik-adik semua diberikan kesehatan dan sudah mandi ya pastinya ya. Atau ada yang belum nggak mandi nih, ada yang masih kucek-kucek mata atau cuma cuci muka doang. Ayo, jangan lupa sarapan juga ya. Ya, lanjut. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita kirim hadirat kepada Rasulullah SAW dan para sahabat dan kepada guru-guru kita. Kenapa kita harus mengirimkan hadirat atau hadiah puji kepada guru-guru kita? Karena dengan cara inilah kita membalas jasa-jasa beliau yang telah memberikan kita berbagai ilmu pengetahuan. Gitu. Jadi nanti ketika ada misalnya ada yang jadi guru atau mengajar di mana diutamakan, alangkah lebih baiknya kita memberikan hadiah dulu kepada guru kita sebelum pembelajaran dimulai. Ila hadirin Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajma'in al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wal mu'minina amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfirli wa liwalidayya wal mu'minina amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita masuk ke pembelajaran selanjutnya, kita bahas sedikit, kita melihat ke belakang, kita flashback dengan materi yang kemarin sudah kakak jelaskan agar meningkatkan daya ingat kita kepada pertemuan sebelumnya. Ya, pertemuan kemarin kita membahas tentang optimis, ikhtiar dan tawakal dalam surat Az-Zumar. Nah, di situ kita bisa melihat atau bisa mengambil kesimpulan bahwasanya optimis saja tidak cukup untuk menggapai cita-cita kita atau tujuan kita. Ya, optimis saja tidak cukup. Namun kita harus dibarengi dengan cara berikhtiar, dan kita harus ada usahanya. Kita jangan cuma optimis saja gitu. Jadi harus dibarengi. Optimis harus dibarengi dengan ikhtiar atau usaha, dan terakhir dengan tawakal atau kita berserah diri kepada Allah dari hasil yang telah kita lakukan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang masih tema yang sama, yaitu tentang meraih kesuksesan dengan cara optimis, ikhtiar dan tawakal. Namun kali ini berbeda apa kemarin dalam surat Az-Zumar, sekarang dalam surat An-Najm. Sekarang dalam surat An-Najm ayat 39 sampai 42. Oke, gimana sih penjelasannya? Langsung saja sebagai berikut. Sebelumnya kita buka terlebih dahulu bukunya. Kita buka di dalam surat
Kalau tidak ada bukunya, buka Al-Quran surat An-Najm ayat 39 sampai 42. Nah, ambil buku tulisnya dan pulpennya, kita tulis dahulu ya. Kita tulis bareng-bareng, nanti kakak jelaskan isi kandungan dalam surat An-Najm ayat 39 dan 42 dan hukum tajwidnya. Nanti kita bahas bersama-sama, kita baca bersama-sama surat An-Najm ayat 39 dan 42. Nah, oke, kita baca bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahu jazaa'al awfa wa anna ila rabbikal muntaha. Shadaqallahul adzim. Shadaqallahul adzim. Nah, nanti kakak artikan per kata dulu. Monggo nanti adik-adik bisa ditulis artinya. Kita bacakan artinya per kata dulu ya. Wa an laisa, dan bahwa, wa an dan bahwa, laisa lil insani, tidak bagi manusia, illa kecuali ma sa'a, apa yang ia usahakan, wa anna sa'yahu, dan bahwasanya usahanya, saufa yura, saufa kekal, yura diperlihatkan, summa kemudian, yujzahu dari yujzahu diberi balasan kepadanya, al-jaza'u balasan, al-awfa cukup bahwa sempurna, wa anna dan bahwa ila rabbikal muntaha, kepada Tuhan kamu akhirat tujuan atau kesudahan. Jadi artinya dalam surat An-Najm ayat 39 dan 42 yaitu, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Dan sesungguhnya kepada Tuhan pula kesudahannya atau segala sesuatu. Nah, sebelum kita membahas isi kandungan dalam surat An-Najm ini, terlebih dahulu kita menggali ingatan kita yang kemarin tentang hukum bacaan Al-Quran. Hukum bacaan Al-Quran yang kemarin itu tentang apa? Yang sudah kita bahas kemarin tentang, iya benar, tentang qalqalah. Nah, sekarang juga untuk semakin memperdalam kita dalam bacaan qalqalah, kita cari hukum bacaan qalqalah di dalam surat An-Najm ayat 39. Ayat An-Najm ayat 39 sampai 40. Nah, sekarang kita apa yo? Ya, sekarang kita cari saja langsung di mana sih hukum bacaan qalqalah dalam surat An-Najm ini. Oke. Kakak bacakan di ayat 39. Wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Nah, di sini ada tidak hukum bacaan qalqalah? Ya, benar, tidak ada. Terus ayat 40, wa anna sa'yahu sawfa yura. Ada tidak hukum bacaan qalqalah? Benar, tidak ada. Selanjutnya ayat 41. Summa yujzahul jazaa'al awfa. Ada tidak hukum bacaannya? Benar,
di sini ada satu hukum bacaan qalqalahnya, yaitu ada tsumma yujid. Nah, kenapa itu disebut hukum bacaan qalqalah? Ya, benar sekali karena ada hukum mudah huruf qalqalah yaitu jim. Huruf qalqalah jim jatuh di jimnya ada di tengah kalimat. Nah, itu hukum bacaan qalqalahnya. Qalqalah apa yang berada di tengah kalimat? Ya, benar sekali, qalqalah sughra. Nah, terus ayat ke-42. Wa anna ila rabbikal muntaha. Ada tidak di sini? Ya, benar, tidak. Berarti hukum bacaan qalqalah di dalam surat An-Najm ayat 39 sampai 42 ini ada di mana? Ya, benar, ada di ayat ke-41 yaitu yujza. Nah, di sini huruf qalqalahnya apa? Jim. Iya, benar sekali. Nah, segitu sekilas tentang kita menggali kembali tentang hukum bacaan qalqalah yang kemarin. Sudah paham hukum bacaan qalqalah? Ya, tetap diingat ya, hukum qalqalah ada berapa kemarin? Ya, untuk lebih singkatnya kemarin itu kita bahas tentang baju di toko. Ya, ada 5 itu ba, jim, dal, po, sama qaf. Nah, itu. Ya, selanjutnya kita bahas tentang isi kandungan di dalam surat An-Najm ini. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji akan memberi balasan sempurna kepada orang yang mau berusaha keras. Nah, hasil yang kita dapat itu tergantung daripada usaha yang kita lakukan. Pedagang pergi ke pasar untuk mendapatkan apa? Ya, dia berharap agar dagangannya laku. Petani menyapu di sawah berharap agar hasil panennya banyak, bagus. Terus karyawan kerja di kantoran, di PT dan lainnya agar apa? Agar mendapatkan hasil yang bagus. Ini di dalam urusan dunia. Di dalam urusan dunia aja ketika kita ingin hasil yang bagus, kita harus berusaha dengan giat. Harus berusaha dengan giat seperti itu. Terus ketika kita hasilnya tidak sesuai, misal kita ingin mendapatkan juara di kelas ini, juara 1, kita udah kerja, udah usaha, udah belajar setiap hari, tapi kita masih belum bisa juara kelas, kita pikir saja apa kesalahan yang masih kurang dalam diri kita. Mungkin kita kalah semangat sama orang yang juara 1 di dalam kelas. Ketika kita juara 2, kita berpikirnya positif aja. Mungkin ya saya kurang lebih semangat dari yang juara 1. Belajar saya kurang giat dari yang juara 1 gitu. Ketika kita misalnya dipecat dalam pekerjaan, mikirnya, oh berarti saya punya salah. Kayak gitu. Jadi bagaimana hasil yang kita gapai, hasil yang kita dapat itu sesuai dengan yang kita kerjakan saat itu, dengan amalan-amalan atau pekerjaan yang kita lakukan saat itu dalam urusan dunia saja kita harus melakukan dengan baik segala hal agar hasilnya maksimal. Begitupun dengan urusan akhirat. Apa urusan akhirat? Tujuan kita apa nih hidup di dunia? Yang tentunya adalah mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana untuk meraih surganya Allah? Dengan menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Memang masuknya kita ke dalam surga itu bukanlah dari amalan kita, ya, tapi dari ridhonya Allah. Ketika kita mendapat ridhonya Allah, kita akan langsung. Nah, ridhonya Allah ini bisa kita gapai ketika kita mengamalkan apa yang diajarkan Allah, yang diperintahkan Allah, yang kita jalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Seperti itu caranya kita mendapatkan ridhonya Allah. Jadi kita harus sungguh-sungguh, kita harus giat dalam mengamalkan
apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah. Kayak gitu. Kita masuk surga, insya Allah sih. Insya Allah umat Islam pasti masuk surga. Masuk surga ini, kalau saya dulu ada cerita namanya gini, ceritanya kayak gini. Jadi orang masuk surga itu bagaikan pakaian bersih masuk ke dalam lemari. Jadi sebelum masuk kita ke dalam lemari itu pakaian itu harus dicuci dulu, disikat. Kalau kotoran di dalam kotoran di pakaian ini sama dengan dosa kita. Jadi disikat dulu tuh pakaian sampai bersih, terus dijemur, disetrika, sudah bersih, sudah wangi, baru masuk ke dalam lemari. Begitupun dengan kita, ketika dosa-dosa kita masih banyak di dalam diri kita, nih kita dicemplungkan ke dalam neraka dulu, dibersihkan tuh dosa-dosa kita. Makanya ketika itu Rasulullah nanya pada mereka, itu apa orang yang tangannya dibuntungi nyambung lagi, buntungi nyambung lagi, buntungi nyambung lagi, itu apa? Itu adalah untuk menghapus dosanya. Jadi ketika dosanya belum habis tuh, tangan yang berbuat dosa itu dibuntungin, disambungin, dibuntungin, nyambung lagi kayak begitu sampai habis, dosanya habis, sudah baru dimasukkan ke dalam surga. Jadi di neraka itu kita untuk membersihkan dosa-dosa kita. Kalau dosa-dosa kita banyak, maka dari itu di hidup di dunia ini kita harus benar-benar atau sungguh-sungguh dalam melaksanakan perintah gitu ya, paham? Nah, untuk kembali kepada cita-cita, dalam menggapai cita-cita kemarin telah dijelaskan bahwasanya kita harus, yang pertama itu optimis, yang kedua ikhtiar, yang ketiga tawakal. Jangan lupa kita berdoa kepada Allah. Jangan lupa kita selalu berdoa. Kalau kita tidak berdoa sama Allah, sombong amat kita. Iya, buset, kita sombong amat kalau gitu. Jadi kita harus optimis, ikhtiar, dan berdoa kepada Allah. Nah, mungkin ini saja yang bisa kakak sampaikan. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk tugas sama seperti kemarin yang telah kakak berikan, ini amanah dari Pak Asep. Nanti kalian buat video membaca surat An-Nazm ayat 39 sampai 40. Nah, kalian baca, kalian rekam, nanti dikirim ke Pak Asep. Oke, mengerti? Baik. Mungkin itu saja yang bisa kakak sampaikan. Kita bertemu lagi di pertemuan yang berikutnya. Mungkin itu saja. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.